Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Pratama, NIM 19074042. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang crankshaft position sensor. Crankshaft position sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam mesin pembakaran internal untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft. Informasi ini digunakan oleh sistem manajemen mesin untuk mengontrol waktu, sistem pengapian, dan parameter mesin lainnya. Sebelum crankshaft position sensor yang tersedia, distributor harus diatur secara manual untuk tanda waktu pada mesin. Crankshaft position sensor dapat digunakan dalam kombinasi dengan sensor posisi camshaft, mirip dengan memantau hubungan antara piston dan katup di mesin, yang sangat penting dalam mesin dengan variabel valve tuning. Metode ini digunakan untuk sinkronisasi mesin 4 langkah pada awal, memungkinkan sistem manajemen untuk mengetahui kapan harus menyuntikkan bahan bakar. Hal ini digunakan sebagai sumber utama untuk pengukuran kecepatan mesin di putaran per menit. Penerapan sistem crankshaft position sensor. Penerapan crankshaft position sensor adalah membantu ketika sistem pengapian dapat menghasilkan percikan api. Sistem bahan bakar bisa mulai menyuntikkan bahan bakar ke dalam silinder. Pada dasarnya ada dua jenis CKP, sensor induktif dan sensor optik. Masing-masing menghasilkan jenis sinyal yang berbeda. Sensor induktif tereksitasi oleh roda target dalam jarak dekat, dan CKP mulai menghasilkan sinyal tegangan analog. Dalam sensor induktif semacam ini, sinyal tegangan ini dibuat tanpa bantuan sumber daya eksternal. Ini hanya dibuat oleh efek induktif yang disebabkan oleh magnetisme antara roda target putar dan sensor itu sendiri. Selama mesin berputar, sinyal sedang diproduksi dan dikirim ke ECU, tetapi ketika mesin mati, begitu juga CKP. Karakteristik crankshaft position sensor bisa dilihat pada konektor sensor CKP. Pada soket sensor ini terdapat 3 buah pin konektor yang memiliki fungsi berbeda-beda dan menghubungkan ke masing-masing koneksi yang berbeda-beda pula. Masing-masing pin konektor berfungsi sebagai berikut. Itu pin konektor nomor 1 berfungsi untuk menerima tegangan dari ECU sebesar 5 volt sampai 8 volt. Pin konektor nomor 2 atau bisa juga disebut dengan pin konektor ground karena konektor ini berfungsi menerima arus minus ground. Pin konektor nomor 3 atau pin konektor output karena pin inilah yang berfungsi mengirim sinyal posisi crankshaft pada ECU. ECU menggunakan sinyal yang dikirim dari CKP sensor untuk mengaktifkan relay auto shutdown atau yang lebih sering dikenal dengan relay EV. Relay EV itu yang bertugas untuk mengaktifkan ignition coil yang berfungsi untuk memulai proses pengapian di dalam silinder mesin bahan bakar. Prinsip kerja crankshaft position sensor. Cara kerjanya itu memanfaatkan sensor putaran. Namun dalam penggunaan jenis sensor ada 2 jenis, yaitu sensor induktif dan sensor efek Hall. Sensor induktif memanfaatkan induksi yang dihasilkan oleh backup coil. Biasanya CKP sensor yang menggunakan induksi terdiri dari 2 kabel. Sementara itu, CKP sensor yang menggunakan efek Hall memanfaatkan efek Hall untuk mendeteksi putaran dan posisi crankshaft. Untuk lebih jelasnya mengenai cara kerja crankshaft position sensor, berikut akan dibahas satu persatu. Crankshaft position sensor tipe induktif. Pada saat mesin berputar, maka rotor akan ikut berputar. Putaran ini menyebabkan gigi-gigi akan memotong medan magnet yang terdapat pada CKP sensor. Perubahan medan magnet ini menyebabkan terjadi induksi elektromagnet pada pickup coil. Hal ini akan menyebabkan timbulnya tegangan induksi. Tegangan inilah yang akan dikirim ke ECU sebagai informasi mengenai putaran dan posisi crankshaft.
Besarnya tegangan yang dihasilkan tergantung dari kecepatan dan kekuatan perubahan medan magnet. Semakin cepat putaran, maka tegangan induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah putaran, maka tegangan induksi yang dihasilkan akan semakin kecil. Pada umumnya, tegangan yang dihasilkan itu 1-2 volt atau bisa lebih. Selanjutnya, crankshaft position sensor tipe Hall effect. Pada CKP, sensor tipe Hall effect tidak bergantung dengan perubahan medan magnet. Sensor yang digunakan itu Hall effect yang mampu merubah tegangan tergantung dengan frekuensi dan kecepatan putaran. Prinsip inilah yang menyebabkan efek Hall dapat digunakan menjadi salah satu sensor pada crankshaft position sensor. Umumnya, untuk CKP sensor yang menggunakan Hall effect menggunakan 3 kabel. Hal ini dikarenakan Hall effect membutuhkan tegangan input agar dapat bekerja. 3 terminal yang digunakan itu tegangan input, ground atau massa, dan tegangan output. Selain itu, CKP tipe Hall effect membutuhkan amplifier untuk memperkuat sinyal yang dihasilkan. Ketika mesin berputar, maka rotor akan ikut berputar. Putaran ini akan dideteksi oleh Hall effect dan akan menghasilkan sinyal yang frekuensinya sesuai dengan kecepatan rotor. Selanjutnya, identifikasi crankshaft position sensor. Sensor ini terletak dekat puli crankshaft depan bawah mesin. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi poros engkol yang nantinya dapat digunakan, data kecepatan putaran mesin per RPM, dan posisi TMA silinder. Sensor CKP ini pada umumnya dipasang berdekatan dengan posisi crankshaft dan menempel dengan blok mesin secara langsung. Sensor ini harus tahan terhadap panas yang dihasilkan oleh mesin. Jika sensor ini tidak tahan panas, bisa dipastikan bahwa sensor ini akan lebih cepat rusak. Selanjutnya, menganalisis crankshaft position sensor. Sensor CKP dapat dites dengan menggunakan multimeter atau tes tekanan resistensi. Berikut ini cara melakukannya. Gejala kerusakan sensor CKP. Bila sensor CKP rusak, maka gejala yang paling jelas adalah mobil tidak dapat di-crank atau di-start. Mobil dapat di-start tapi tidak bisa hidup. Berikut gejala yang lebih spesifik jika kondisi sensor CKP buruk atau rusak. Yaitu relay auto shutdown tidak aktif, dengan demikian tidak dapat memberikan daya untuk mengaktifkan injektor bahan bakar, koil pengapian, relay pompa bahan bakar, demikian dengan pompa bahan bakar. Tidak ada percikan bunga api dari semua busi. Pompa bahan bakar tidak aktif selama cranking. ECU tidak dapat mengaktifkan injektor. 2 gejala penting yang harus dicari ketika busi tidak memercikan bunga api dan tidak ada sinyal di konektor injektor. Dites dengan menggunakan lampu LED. Jika satu busi memercikan bunga api atau salah satu injektor mengeluarkan sinyal, itu berarti sensor CKP tidak rusak. Alat yang digunakan untuk pengetesan sensor CKP yaitu multimeter digital atau analog, dongkrak, jack stand, kunci stok yang sesuai kepala baut puli crankshaft guna untuk memutar puli. Selanjutnya, cara kerja sensor CKP. Sensor CKP pada mobil Anda terdapat 3 kabel Hall effect. Karena sensor crankshaft adalah sensor jenis Hall effect, menghasilkan sinyal tegangan on atau off dan dapat diukur dengan menggunakan multimeter, osiloskop, lampu LED. Ketika memutar kunci kontak ke posisi start, maka masing-masing dari 3 kabel yang terhubung ke sensor CKP memiliki peran kerja spesifik. Itu pin konektor nomor 1 bertugas menerima suplai tegangan sebesar 5-8 volt dari ECU. Pin konektor nomor 2 bertugas menerima ground, arus listrik negatif, ground juga dikirim ke ECU. Pin konektor nomor 3 bertugas memberikan sinyal posisi crankshaft, kemudian dikirim ke ECU untuk dikalkulasi. ECU menggunakan sensor CKP untuk mengaktifkan relay atau shutdown atau sering disebut dengan relay EV. Relay EV akan mengaktifkan relay pompa bahan bakar, demikian dengan full pump injektor, koil pengapian, demikian pengapian untuk setiap silinder mesin. Oleh karena itu, sensor CKP
sangat penting untuk menghidupkan mesin. Harus diketahui, jika sensor CKP rusak, maka mobil hanya dapat dicrank tetapi mesin tidak dapat berputar hidup karena kurangnya pengapian dan suplai bahan bakar. Tes CKP 1 itu memeriksa sinyal. Pastikan roda di rem parkir dan ganjal roda belakang dengan balok dongkrak mobil dan posisikan jack stand pada titik tumpuan jack stand. Lepaskan konektor pada koil pengapian. Hal ini penting, jangan melanjutkan pengetesan jika belum melepas konektor pada koil pengapian. Cari letak sensor CKP pada mesin, keluarkan kabel yang ditutupi dengan plastik selongsong warna hitam atau isolasi kabel hitam. Jika kesulitan mengeluarkan kabel dari selongsong, saya sarankan melepas konektor sensor CKP terlebih dahulu. Apabila kabel sudah terlepas dari plastik pelindung, pasang kembali konektor ke posisi semula. Sensor CKP harus terhubung dengan arus listrik untuk mengetes sensor bekerja atau tidak. Posisikan multimeter ke mode tegangan DC, sobek atau tusuk kabel nomor 1 dengan peniti dan tempelkan LED multimeter yang berwarna merah ke kabel nomor 1 yang mengirim sinyal ke CKP ke ECU. Pasangkan LED multimeter hitam ke bodi mesin to ground. Setelah itu putar puli crankshaft searah jarum jam. Amati layar multimeter, jangan sekali-sekali mengengkol mesin dengan motor starter atau memutar kunci kontak ke posisi start, karena hal ini menyebabkan hasil pengetesan tidak akurat. Jika sensor CKP bekerja dengan benar, multimeter akan menunjukkan tegangan on sebesar 5 volt dan saat posisi off akan menghasilkan tegangan sebesar 0,5 volt. Kunci utama untuk melihat perubahan tegangan adalah memutar puli crankshaft secara perlahan dan stabil. Tes CKP 2 itu memeriksa tegangan. Posisikan multimeter pada posisi mode DC, hubungkan kabel nomor 3 dengan LED berwarna merah pada multimeter. Jangan memeriksa tegangan kabel pada konektor sensor, tusuk kabel dengan alat yang tepat. Tempelkan LED hitam pada multimeter ke bodi mesin ground. Putar kunci kontak ke posisi on. Jika semua rangkaian bagus, multimeter akan menunjukkan 5-8 volt. Tes CKP 3 itu memeriksa ground. Multimeter dalam posisi DC, hubungkan LED hitam pada multimeter ke kabel nomor 2. Tempelkan LED merah pada multimeter ke terminal baterai positif. Putar kunci kontak ke posisi on. Jika sirkuit rangkaian bagus, maka multimeter akan menunjukkan tegangan baterai sebesar 12 volt ke atas. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.